kami dari kelompok 6 MLTI kelas B akan menyampaikan hasil analisis kualitas layanan di DPTSI. Berdasarkan log service desk dan gap analisis, ditemukan 4 layanan yang perlu diperhatikan, yaitu layanan email, domain dan hosting, software lisensi, serta jaringan internet. Adapun usulan kerja dari kelompok kami, yang pertama, menambahkan fitur reset password pada layanan email, membuat pos layanan penanganan khusus domain dan hosting, menambahkan akses poin di seluruh ITS, membuat user guide untuk memudahkan pengguna, serta mensosialisasikan cara penggunaan Microsoft Windows dan juga Microsoft Office 365. Kemudian hal yang harus disiapkan pada service design, yang pertama itu membuat katalog layanan yang berisi semua info penting tentang layanan yang kami usulkan, tadi yang ada 4 itu. Kemudian menganalisis dan menentukan SLA yang sesuai dari 4 layanan tadi. Kemudian mengidentifikasi risiko yang bisa terjadi pada saat mengimplementasikan 4 layanan yang akan kami usulkan. Kemudian menganalisis dan mempertimbangkan kapasitas layanan sesuai dengan sumber daya yang ada. Kemudian memastikan bahwa semua infrastruktur TI, proses, alat, peran telah sesuai dengan target yang disepakati. Kemudian mengidentifikasi risiko mana yang bisa berdampak serius dan cara penanganannya. Dan yang terakhir, memastikan kerahasiaan informasi agar tetap terjaga. Itu untuk bagian service design. Kemudian yang kedua ini tentang service transition. Jadi di service transition ini hal yang harus diperhatikan adalah membuat prosedur dan tata kelola yang membahas perubahan layanan. Di antara dokumen yang bisa membantu, yang pertama itu aturan dan kebijakan serta tata tertib perubahan. Yang kedua itu log change atau riwayat perubahan. Yang ketiga itu timeline implementasi perubahan. Kemudian melakukan evaluasi terhadap perubahan yang sedang dan sudah dilakukan dari saat 4 implementasi layanan tersebut dilakukan. Kemudian melakukan pengembangan terhadap aplikasi yang berkaitan dengan perubahan yang diusulkan. Kemudian membuat rencana, jadwal, dan kontrol pada tahap tes pada user langsung untuk memastikan layanan yang sesuai. Dan yang terakhir, membuat data untuk menyimpan semua informasi yang diperlukan dalam mengelola layanan ke depannya. Lalu untuk memberikan tolak ukur yang jelas kepada DPTSI dalam memonitor layanan sedang berjalan, ada beberapa KPI yang bisa digunakan, yaitu yang pertama number of incident, yaitu banyaknya jumlah insiden yang masuk atau terdaftar di DPTSI. Lalu KPI yang kedua incident resolution time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menangani suatu insiden. Lalu yang ketiga yaitu resolution within SLA, presentasi insiden yang bisa diselesaikan oleh DPTSI sesuai dengan kesepakatan di SLA. Kemudian selanjutnya yaitu untuk bagian review kualitas layanan. Dalam hal kuesioner terkait layanan yang telah disediakan oleh DPTSI, kami menghitung beberapa nilai ekspektasi dan persepsi dari kuesioner tadi. Kemudian berdasarkan kategori yang telah dijabarkan, yaitu email, akses internet, integra, software, dan domain hosting. Kemudian setelah data-data tersebut terkumpul, kami melakukan analisis, yaitu dengan metode Importance Performance Analysis. Metode ini merupakan metode di mana data-data tadi dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran A, B, C, dan D. Kemudian kuadran yang paling diperhatikan adalah kuadran A, di mana ekspektasi dari pelanggan sangat tinggi, tetapi realita yang dirasakan oleh pelanggan ternyata sangat rendah. Nah, dari analisis tersebut ditemukan beberapa layanan yang masuk ke kategori A. Yang pertama, kecepatan akses internet yang kurang. Nah, di sini usulan program kerja yang kami tawarkan yaitu menambah akses poin Wi-Fi dan meningkatkan bandwidth pada setiap akses poin yang terdapat pada area ITS. Kemudian yang kedua yaitu masalah DPTSI kurang informatif terkait masalah jaringan internet. Nah, usulan program kerja dari kami yaitu DPTSI memberikan informasi terbaru jika ingin memadamkan layanan jaringan internet. Kemudian layanan yang bermasalah ketiga yaitu ruang kelas yang tidak didukung oleh akses internet. Program kerja yang kami tawarkan yaitu dengan menambah AP dan memperbaiki AP di setiap kelas. Kemudian selanjutnya yaitu masalah pengguna sulit menghubungi DPTSI ketika terjadi masalah internet. Usulan program kerja dari kami yaitu DPTSI lebih informatif dan responsif saat terjadi masalah mengenai internet. Kemudian masalah yang terakhir yaitu SIM Integra masih terdapat banyak bug. Nah, usulan program kerja dari kami meningkatkan performa sistem Integra dengan memperbaiki bug yang terdapat di dalamnya.